Bab 181 BRN, lakukan sesukamu. Beastmaster di sekitarnya sudah berkumpul untuk menonton pertunjukan. Adegan seperti itu akan terjadi beberapa kali dalam setahun. Pendatang baru sedang diajar oleh senior. Ketika pendatang baru menjadi senior, dia akan memberi pelajaran kepada pendatang baru. Itu adalah siklus yang tidak pernah berakhir. Kota kerajaan juga memiliki arena yang khusus disiapkan untuk para Beastmaster untuk bertanding satu sama lain. Kebanyakan dari mereka dibangun untuk menyelesaikan perselisihan. Tentu, tapi tidak perlu untuk itu. Su Bai mengangguk dan berkata, "Apa yang lu takutkan?" Pria muda itu segera berkata dengan arogan. "Jika lu tidak memiliki kemampuan, maka jangan datang dan mempermalukan dirimu sendiri. Jangan biarkan tim jelek lu musnah di pegunungan hutan belantara besar dalam beberapa hari. Tidak ada yang akan mengubur mayatmu. Yang gue maksud dengan tidak perlu adalah tidak ada manfaatnya. Kita semua orang dewasa dan waktu sangat berharga." Su Bai tersenyum. Kata-kata ini langsung membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Kata-kata bocah itu masuk akal. Hahaha, memang, jika gue masih seorang siswa saat itu, gue pasti akan bertarung dengannya sampai akhir jika dia memarahiku seperti ini. Bagaimana denganmu sekarang? Sekarang, selama itu bukan misi, gue terlalu malas untuk bergerak. Luar biasa. Saat itu, wajah pemuda itu agak gelap. Di Great Wilderness City, pemuda itu tidak pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Dia sebenarnya diejek oleh pendatang baru. Lalu taruhan seperti apa yang lu inginkan? Pemuda itu bertanya. Tidak terlalu banyak. 100 biskor tingkat perak sudah cukup, kata Su Bai. Lu kecil, pemuda itu sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan bertanya, kata-kata tidak berguna. Jika lu memiliki kemampuan, keluarkan 100 inti binatang tingkat perak. Kebanyakan Beastmaster yang bisa bertahan hidup di perbatasan hutan belantara besar tidak lemah. Namun, seseorang bisa menjadi kaya di sini, dan sumber dayanya juga sangat mahal. Beastmaster tingkat perak hanya bisa mengumpulkan paling banyak 3 hingga 400 inti binatang tingkat perak setelah tinggal di kota hutan belantara besar selama 1,5 tahun. Su Bai berani mempertaruhkan 100 inti binatang tingkat perak sekaligus. Itu hampir semua nilai pemuda itu. Tentu saja gue bisa mengeluarkannya. Bagaimana denganmu? Su Bai bertanya. Gue, wajah pemuda itu memerah saat dia menggertakkan giginya. Dia berteriak, baiklah, sampai jumpa di dojo setengah jam lagi. Jangan menjadi pengecut dan tidak berani datang. Dengan mengatakan itu, pemuda itu berbalik dan pergi. Melihat sesuatu yang menarik untuk ditonton, semua orang dengan cepat berlari ke arah dojo. Lu tidak perlu diganggu olehnya. Kami baru saja tiba di Great Wilderness City, dan ada banyak hal yang perlu kami habiskan dengan biskor yang kami miliki, kata Bing King King. Itu benar, gue bisa mendapatkan 100 inti binatang tingkat perak darinya, kata Su Bai. Kata-katanya membuat Bing King King bingung karena dia tidak bermaksud begitu. Namun, pihak lain telah mengeluarkan pertempuran untuk Su Bai dan dia sudah setuju. Bing King King tidak terus membujuk Su Bai. Setengah jam kemudian, keduanya tiba di dojo seperti yang dijanjikan. Ada wanita lain di samping pemuda itu. Dia mengenakan gaun merah panas dan memiliki ekspresi malas di wajahnya. Anak kecil, kami sepakat bahwa kami akan membagi hadiah 60 dan 40% untuk biskor yang kami menangkan. Mengerti? Tunggu dan lihat saja. Lu akan mendapatkan 40 inti binatang tingkat perak, kata pemuda itu dengan tidak sabar. Apakah lu membawa biskor? Pemuda itu bertanya. Su Bai mengeluarkan 100 biskor tingkat perak dari Beastspace dan meletakkannya di atas meja. Pria muda itu tidak membuang waktu dan mengeluarkan 100 inti binatang tingkat perak juga. Silver biskor menumpuk seperti gunung kecil dan membuat para Beastmaster di sekitarnya cemburu. Astaga, pemula itu sangat kaya. Sayang sekali bukan gue yang melawannya. Pemula saat ini masih muda dan terburu nafsu. Itu benar. Pemuda itu adalah anggota Brave Eagle. Entah itu kekuatan atau pengalaman, dia jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang pemula. Gue benar-benar takut pemula itu akan dipukul sampai dia tidak bisa pulih. Dimanapun, Beastmaster menghormati kekuatan. Itulah mengapa Su Bai tidak pernah takut dengan provokasi apapun. Menilai dari ekspresimu, lu pasti mengkhawatirkan Su Bai. Tidak heran lu bergabung dengan timnya. Wanita di musim semi memang paling bersemangat.
Ting menggoda. Gue tidak, wajah Bing King langsung memerah. Namun, bagaimanapun Bing King mencoba menjelaskan, Ting sudah tersenyum seperti bunga. Gue tidak, wajah Bing King langsung memerah. Namun, bagaimanapun Bing King mencoba menjelaskan, Ting sudah tersenyum seperti bunga. Kenapa gue menyukainya? Kami belum banyak bicara, dan kami. Semakin banyak Bing King mencoba menjelaskan, semakin panas wajahnya. Wajah Su Bai tanpa sadar muncul di benak Bing King. Cahaya malam menyinari wajah gadis itu, membuatnya tampak sangat merah seolah-olah telah mengungkap penyamaran Bing King. Apa gue benar-benar menyukainya? Pikir Bing King dan jantungnya berdegup kencang. Di sisi lain, pemuda itu memanggil binatangnya, pemakan petir. Nama, pemakan petir. Level, lebih rendah 3 perak. Potensi, emas atas. Bakat, serangan kematian, luar biasa. Keahlian, serangan petir, level C, penyerapan petir, level B, petir bergulir, level B. Sifat, sombong. Kepribadian bis itu persis sama dengan tuannya. Saat itu, mereka semua berdiri di atas panggung dengan ekspresi arogan. Dari informasi tersebut, pemakan petir hampir tidak layak disebut. Bearen, saatnya untuk keluar dan berolahraga. Dengan pikiran, Bearen dipanggil dari bis space. Dalam sekejap, tubuh kekar Bearen membuat pemakan petir setinggi 1,5 meter itu tampak kecil. Mengaum, Bearen mengangkat cakarnya dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Jelas, itu bingung tentang situasinya. Bearen bebas dan tak terkekang di surga kedua. Itu adalah pertempuran atau dalam perjalanan menuju pertempuran. Namun, peringatan Su Bai terakhir kali membuatnya tidak berani sembrono lagi. Jadi dia berbaring di rerumputan dan tidur siang. Ketika Bearen melihat lawannya, ia segera mengerti mengapa Su Bai memanggilnya. AWO. Segera, Bearen dengan bersemangat menunjukkan niat bertarungnya. Hehe, apa menurutmu hanya karena lu besar, itu akan menguntungkanmu? Gue tidak ingin menggertakmu. Tapi pemakan petir paling baik menggunakan ukurannya yang kecil untuk mengalahkan monster besar setinggi 20 meter. Pria muda itu mencibir. Su Bai tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia berpikir, jika seseorang adalah pelaku intimidasi, itu adalah gue. Membandingkan energi elemen guntur dengan Bearen jelas-jelas pamer di depan seorang ahli. Dengan pengumuman wasit, pertandingan pun dimulai. Lightning Eater, serang dengan petir. Lalu gunakan Thunder Rolling untuk menghancurkannya, perintah pemuda itu. Sambaran petir menyambar tubuh Bearen, dan di saat yang sama, Lightning Eater mengaktifkan skill keduanya, Thunder Rolling. Gue tidak perlu memberikan perintah apapun untuk level pertempuran ini. Bearen, lakukan sesuai keinginanmu, kata Su Bai. 100 tanda tanya melayang di benak semua orang. Beastmaster macam apa itu? Bagaimana dia bisa bertarung seperti ini? Dia sangat sombong. Dia sudah selesai. Mereka yang meremehkan Thunder Rolling tidak akan memiliki akhir yang baik. Ya, bagaimana Bearen yang menyedihkan bisa berakhir dengan Beastmaster seperti itu? Dari segi solo combat, Lightning Eater memang terlalu kuat, apalagi skillnya Thunder Rolling. Selama itu mengenai target, itu bisa sangat melukai lawan. Beastmaster yang berpengalaman menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka sangat kecewa dengan keseruan pertempuran ini. Pemakan petir, yang menyusut menjadi bola, menyerang Bearen. Pada saat tabrakan, kilat menyambar ke segala arah. Lu akan kalah, mata bangga pemuda itu berkedip, dan senyum di wajahnya terlihat jelas. Bab 182 Pria dan Wanita di Malam Sunyi. Lightning Eater dan Bearen bertabrakan dan menyebabkan pemandangan menjadi menyilaukan, membuat orang sulit untuk melihat langsung ke arah mereka. Dor! Setelah ledakan keras, Lightning Eater dikirim terbang oleh tamparan Bearen. Bagaimana mungkin? Seru para penonton. Yang lain dengan cepat membuka mata mereka dan melihat ke atas. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa Bearen masih berdiri di posisi semula, mengenakan baju besi seperti kilat. Di sisi lain, Lightning Eater tergeletak di tanah tanpa bergerak. Thunder Rolling sebenarnya tidak berfungsi. Bearen itu juga tidak terluka. Sialan! Pertahanan gila macam apa itu? Armor Lightning Bearen tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, apalagi tubuhnya. Mereka yang meremehkan Bearen masih tercengang setelah keterkejutan mereka. Mereka menatap Bearen dengan tatapan membara.
Pria muda itu menggertakkan giginya dan berteriak, "Pemakan petir, berdiri dan gunakan penyerapan petir." Pria muda itu tidak menyangka Bearen juga memiliki elemen guntur. Apalagi atributnya bahkan lebih kuat dari Lightning Eater. Namun, Lightning Eater masih memiliki skill untuk dilawan. Pemakan petir yang tergeletak di tanah tidak kehilangan kesadaran. Itu berdiri dengan gemetar dan hendak berbalik ketika Bearen bergegas dan menamparnya lagi. Sialan, itu keterlaluan. Kerumunan yang menonton pertunjukan tidak tahan untuk menontonnya. Sebagian besar Beastmaster di sini adalah Beastmaster tingkat perak, jadi terlihat bahwa pertahanan Bearen cukup kuat. Pemakan petir, yang juga berada di level perak, tidak bisa menembus pertahanan Bearen sama sekali. Dengan demikian, pertempuran sudah diputuskan. Apakah masih tidak mengakui kekalahan? Su Bai menyeringai. Pemakan petir sudah terluka parah, dan hampir tidak bisa berdiri. Pria muda itu mengertakkan gigi dan menatap Su Bai dengan marah. Namun, saat Bearen perlahan mendekati pemakan petir lagi, ia akhirnya menyerah. Memelihara binatang membutuhkan banyak usaha dan sumber daya. Karena pemuda itu sudah kehilangan seluruh wajahnya, dia akan semakin malu jika pemakan petirnya mati. Pendatang baru ini sangat kuat. Hahaha, kurasa Brave Eagle mengalami kemunduran kali ini. Bearen itu cukup menarik. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran mulai bersorak. Ting mengerutkan kening dan berpikir, elang pemberani, itu adalah regu di 100 teratas di perbatasan hutan belantara besar. Apakah kita akan mendapat masalah besar? Tanya Bing King King. Dia tiba-tiba merasa bersalah. Bagaimanapun, pertempuran ini terjadi karena dia. Tidak terlalu. Melihat usia anak itu, dia mungkin hanya pemula. Tapi seleramu masih bagus, gadis kecil. Lu benar-benar menyembunyikan sesuatu dari gue. Ting menggoda. Gue tidak bingking-king tersipu dan melihat ke tempat lain. Pertempuran itu hanyalah pemanasan bagi Su Bai. Pria muda dari Brave Eagle telah melarikan diri dengan sedih dan menghilang. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk mencari tempat untuk mengatakannya. Su Bai mengeluarkan ponselnya dan mulai melihat-lihat rumah yang tersedia di perbatasan Great Wilderness. Bing King King mengangguk dan berkata, "Ayo cari apartemen yang lebih murah untuk saat ini. Gue tidak membawa banyak biskor kali ini, tetapi gue harus mampu membelinya selama 1 atau 2 minggu. Oh iya, gue juga harus membeli beberapa. Gue sudah menemukannya," kata Su Bai. Hah? Bing King King terkejut. Su Bai sangat efisien. Setelah memilih tempat tinggal di Great Wilderness City, dia membawa Bing King King naik taksi. Di tengah jalan, Bing King King duduk di samping dengan malu-malu. Dia tidak pernah sendirian dengan Su Bai, dan matanya selalu mengembara. Dia gelisah. Pengemudi berpengalaman mengenali Bing King King pada pandangan pertama, dan dia tidak bisa menahan senyum. Namun, Su Bai dengan panik mencari informasi apapun tentang perbatasan hutan belantara besar. Di perbatasan hutan belantara besar, itu adalah tempat yang sangat ramai. Tidak hanya ada tentara dari berbagai kota besar, tetapi juga ada banyak tentara bayaran dan petualang. Sederhananya, para prajurit yang telah memperoleh izin dari kota kerajaan adalah militer reguler. Tentara bayaran dan petualang adalah tentara tidak teratur. Dilihat dari rasionya, tentara reguler sebenarnya menyumbang 70% dari populasi di perbatasan Great Wilderness. Sedangkan militer reguler hanya menyumbang 30%. Itu di luar dugaan Su Bai. Namun, Su Bai secara bertahap mengerti bahwa dibandingkan dengan militer biasa, mereka semua telah menerima sumber daya kota kerajaan. Itu setara dengan menandatangani kontrak untuk datang dan menekan para bis dan menjaga keamanan perbatasan. Adapun prajurit tidak teratur, mereka tidak menerima manfaat apapun dari kota kerajaan. Alasan mengapa mereka bisa tinggal di perbatasan sangat sederhana. Itu karena peluang di sini lebih besar. Di tempat seperti perbatasan hutan belantara besar, sekali binatang yang kuat muncul, itu pasti akan mempengaruhi area yang luas. Binatang yang kuat akan ditangani oleh militer reguler. Adapun prajurit yang tidak teratur, mereka akan memancing di perairan yang bermasalah dan mengambil keuntungan. Mereka tidak perlu mengambil terlalu banyak risiko, tetapi mereka masih bisa mendapatkan banyak keuntungan. Itulah salah satu alasan mengapa para prajurit tidak teratur berkumpul di perbatasan hutan belantara besar. Sepanjang jalan, Su Bai bisa melihat semua jenis Beastmaster datang dan pergi melalui jalan-jalan yang ramai di luar jendela taksi. Tak lama kemudian,
taksi berhenti di depan pintu masuk sebuah kompleks villa. Bing King tercengang begitu dia keluar dari mobil. Dia bertanya, "Kami tinggal di sini." Su Bai mengangguk. Villa di sini tidak besar. Tingginya hanya 3 lantai dan memiliki halaman kecilnya sendiri. Skala keseluruhannya jauh dari villa yang dibeli Su Bai di Los Monstaria, tetapi sewa bulanannya hanya 50 tingkat perunggu Biskor, yang cukup murah. Su Bai menemukan perusahaan manajemen properti dan membayar sewa untuk bulan itu. Dia mendapatkan kuncinya dan bergerak dengan kecepatan kilat. Semua perabotannya baru, dan tidak perlu membeli apapun. Su Bai hanya memesan makanan untuk dibawa pulang dan kembali ke kamarnya setelah makan malam. Bing King ditinggalkan sendirian di sofa di ruang tamu. Pada saat itu, Bing King baru saja selesai mandi dan memeluk kakinya dengan bingung. Seorang pria dan seorang wanita di rumah yang sama dan saat itu sudah larut malam. Pikir Bing King. Pipinya tidak bisa membantu tetapi memanas. Pada saat itu, Su Bai yang berada di dalam ruangan sama sekali tidak sadar. Kesadarannya tenggelam dalam alam spiral. Transformasi surga keempat telah selesai, dan satu-satunya binatang yang ditempatkan secara permanen di sana adalah Dreamwing. Setelah diasuh oleh alam spiral, kepadatan energi surga keempat sebenarnya jauh lebih tinggi daripada surga kedua dan ketiga dan itu bahkan lebih murni. Tanpa sadar, Dreamwing telah naik level ke Lower 3 Silver. Setelah pertempuran di sore hari, Bearen telah menembus ke level Mid 6 Silver saat kembali ke Second Heaven. Itu langsung melampaui Whitey, yang sedikit lebih nyaman selama periode ini. Dupa pahlawan juga dalam kondisi baik. Lingkungan dan energi surga kedua berlimpah. Dalam waktu singkat, kecamba baru sudah tumbuh. Setelah meninggalkan alam spiral, Su Bai mengeluarkan ponselnya dan mulai merencanakan. Sebagai militer biasa, pekerjaan yang membosankan tidak dapat dihindari, seperti indikator misi khusus yang harus diselesaikan setiap bulan. Ketika ada lebih sedikit binatang, misinya akan sedikit lebih mudah. Namun, jika pada periode ketika base sering muncul, indikator misi akan banyak dan membuat stres untuk diambil. Bab 183 Glasecat bertelinga 4 yang pemberontak. Di pagi hari, Su Bai bangun dan mandi. Dia pergi ke ruang tamu dan menemukan Bing King sudah siap. Dia mengenakan pakaian tempur yang menyegarkan. "Kapan kita pergi?" Bing King bertanya dengan penuh harap. "Gue sudah bertanya-tanya. Tempat terbaik untuk pendatang baru adalah Dragon Pool." Su Bai tersenyum, "Ini masih pagi. Ayo daftarkan tim kita terlebih dahulu." Pendaftaran tim relatif sederhana, tetapi juga merupakan proses yang diperlukan. Di pusat pemrosesan, Su Bai menyerahkan informasi yang dibutuhkan dan menunggu dengan tenang. Anggota staf dengan cepat menyelesaikan prosedur dan berkata dengan kartu abu-abu di tangannya, "Halo, Base Master yang terhormat. Karena lu adalah prajurit kelas C dari Los Monstaria, level awal tim adalah level C." Tingkat C. Su Bai sedikit kecewa. Level tim di Great Wilderness City sudah jelas. C level hanya sedikit lebih baik dari D level. Tim manapun akan memiliki kesempatan untuk menerima misi berburu binatang. Namun, ketika ada lebih sedikit misi, kebanyakan dari mereka melakukan misi lain-lain. Itu juga sangat mudah untuk menaikkan level party. Selama kinerja mereka luar biasa, atau ada base master dengan pengalaman yang cukup dalam tim, itu akan baik-baik saja. "Haruskah kita merekrut lebih banyak orang?" tanya Bing King. "Tidak saat ini." Su Bai menggelengkan kepalanya. "Ini buang-buang waktu untuk menyaring anggota. Kita berdua sudah cukup." Su Bai hanya memiliki satu permintaan untuk anggota timnya, yaitu membuatnya tidak terlalu khawatir. Tidak ada keraguan bahwa Bing King adalah kandidat terbaik, tetapi Su Bai belum menemukan kandidat lain yang cocok. Oleh karena itu, Su Bai lebih suka tidak memiliki anggota baru daripada memiliki banyak anggota baru. "Oke," Bing King mengangguk. Saat dia hendak pergi, base-nya tiba-tiba keluar dari sigilnya. Itu adalah Glasecat bertelinga 4 dengan mata merah menyala. Itu memiliki penampilan berbulu, dan keempat anggota tubuhnya sangat pendek. "Itu sangat lucu. Mengapa lu keluar lagi?" tanya Bing King. "Sepertinya itu kecelakaan." Bing King dengan cepat memeluk Glasecat bertelinga 4 dan memasukkannya kembali ke dalam sigil. Namun, Glasecat bertelinga 4 yang dibawa ke atas memiliki ekspresi perlawanan di wajahnya, tidak berniat untuk mendengarkan perintah Base Master sama sekali.
Setelah beberapa kali mencoba, Bing King menatap gelas cat bertelinga 4 tanpa daya dan berkata, hentikan itu, oke. Gue akan membelikanmu makanan enak saat kita kembali. Meong gelombang. Namun, gelas cat bertelinga 4 tidak mau mendengarkan. Itu memalingkan muka dengan arogan. Apakah ini binatang utamamu? Sepertinya kalian berdua tidak memiliki kedekatan yang tinggi satu sama lain. Su Bai bertanya, bukan hal yang aneh bagi bis untuk memberontak. Misalnya, adegan antara Bing King dan gelas cat bertelinga 4 adalah contoh tipikal afinitas rendah. Ya, itu dekat dengan gue ketika gue masih muda, tetapi ketika kami tumbuh dewasa, sifatnya berubah. Bing King berkata dengan canggung. Untuk alasan itu, Bing King tidak punya pilihan selain mengasuh binatang lain, Fury Bird, yang merupakan binatang yang sama dengan milik Feng Hai. Namun, dalam hal potensi dan bakat, Bing King tidak bisa melepaskan gelas cat bertelinga 4. Biar ku lihat, Su Bai mengambil gelas cat bertelinga 4 dari Bing King dan membelai kepalanya. Awalnya, gelas cat bertelinga 4 enggan dan terus menggelengkan kepalanya untuk menghindarinya. Namun, karena semakin dibelai, sikapnya berubah drastis dan mengambil inisiatif untuk menyapa Su Bai dengan akrab. Apa? Bing King melebarkan matanya. Dia tidak percaya bahwa gelas cat bertelinga 4 yang memberontak bisa begitu imut. Di sana, Su Bai memeriksa informasi dari gelas cat bertelinga 4 sambil mengelusnya. Nama, gelas cat bertelinga 4. Level, pertengahan 5 perak. Potensi, mid 6 platinum. Bakat, nafas angin, epik, gesit, hebat. Elemen, angin. Sifat, sombong. Afinitas, 32. Keahlian, cakar tajam, level A, langkah cepat, level B, bila angin, level B. Itu adalah binatang dengan 2 talenta. Pantas saja Bing King enggan berpisah dengannya. Pikir Su Bai. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang disukai oleh setiap Beastmaster. Satu-satunya kelemahan adalah sifat gelas cat bertelinga 4. Binatang yang bangga sangat keras terhadap Beastmaster. Mungkin karena Bing King tidak menampilkan kekuatan gelas cat bertelinga 4 dengan benar pada tahap awal, yang menyebabkannya terluka dan seterusnya, yang menurunkan afinitasnya. Meong gelombang. Tapi sekarang, Su Bai telah dengan paksa meningkatkan afinitas gelas cat bertelinga 4 dengan sistem, yang membuatnya sangat terikat padanya. Ketika Su Bai berhenti sejenak, gelas cat bertelinga 4 akan mengambil inisiatif untuk mengeong dengan lembut dan meminta hewan peliharaan. Adegan itu membuat Bing King merasa tak tertahankan. Dia selalu merasa bahwa dia adalah pihak ketiga. Lu seharusnya tahu alasan mengapa afinitasnya tidak tinggi, kan? Su Bai bertanya. Ya, gue tahu, kata Bing King. Dia memberitahu Su Bai tentang pertempuran dengan gelas cat bertelinga 4 sebelumnya. Setelah mendengar cerita Bing King, Su Bai tersenyum. Jelas, binatangmu sangat suka mengambil risiko. Tapi lu terlalu berhati-hati, yang hanya akan membuatnya merasa terkekang. Tapi, Bing King juga tahu alasannya. Namun, gaya bertarung pribadi Beastmaster tidak dapat diubah hanya dengan beberapa kata. Biarkan gue merawatnya sebentar, kata Su Bai. Apakah itu akan berhasil? Tanya Bing King. Bing King tidak meragukan Su Bai. Demi gelas cat bertelinga 4. Bing King secara khusus mencari bimbingan dari seorang ahli yang berspesialisasi dalam menjinakkannya, tetapi tidak berjalan dengan baik. Lagi pula gratis, kata Su Bai. Baik-baik saja maka, Bing King setuju. Dengan persetujuan Bing King, Su Bai mulai memasukkan gelas cat 4 telinga ke alam spiral. Seorang Beastmaster dengan afinitas tinggi memang berbeda. Gelas cat bertelinga 4 dengan patuh memasuki surga kedua alam spiral. Kemudian, Su Bai menginstruksikan Bearen untuk menjaga gelas cat bertelinga 4. Karena suka mengambil risiko, mengikuti Bearen akan sangat cocok untuk itu. Baris gelombang, meong, awo gelombang, meong. Seekor beruang dan seekor kucing saling menatap di surga kedua. Mereka langsung mencapai konsensus. Duo itu berlari menuju wilayah seperti Foxes, jelas mencari masalah lagi. Meskipun Bearen adalah gangguan, dengan tambahan gelas cat bertelinga 4, yang tahu bagaimana surga kedua akan disiksa. Untungnya,
Subai memiliki Dreamwing untuk menjaga Bearen dan Glasecat bertelinga 4 sehingga mungkin tidak akan menjadi masalah besar. Subai sadar kembali dan membawa Bing King ke Mall Beastmaster di sebelah pusat pendaftaran. Kurang dari 10.000 orang biasa tinggal di Great Wilderness City sepanjang tahun. Oleh karena itu, selain kebutuhan sehari-hari, ada perlengkapan Beastmaster, perlengkapan bis, dan sebagainya di mall. Energi spiritual Subai didorong oleh Dreamwing. Dia tidak perlu melihat papan nama untuk dapat mendeteksi peralatan bis tingkat tinggi. Sebelum menjalankan misi, kita bisa jalan-jalan. Pada saat yang sama, ini akan menjadi saat yang tepat untuk memberikan pelatihan khusus Bislu, kata Subai. Kata-katanya membuat Bing King sedikit bingung. Namun, Bing King tidak banyak bicara dan mengikuti di belakang Subai untuk membolak-balik buku keterampilan di rak. Harus dikatakan, produk dari Great Wilderness City itu konyol. Ada ribuan buku keterampilan Atier yang langka di Los Monstaria. Ada banyak tipe, cocok untuk berbagai elemen dan tipe binatang. Diperlukan setidaknya 2 hingga 3 hari untuk menyaring semuanya. Tapi Subai langsung pergi ke rak yang dia butuhkan dan memeriksanya sekitar 10 menit. Dia menemukan buku keterampilan yang cocok, keterampilan A-level, kelemahan tepat. Bab 184 saling menatap. Membiarkan binatang untuk menemukan kelemahan lawan sangat membantu dalam pertempuran. Buku keterampilan itu berharga 50 inti binatang tingkat emas. Itu dianggap relatif murah di antara buku keterampilan Atier. Semurah itu, mungkinkah itu pemalsuan? Bing King terkejut. Buku keterampilan Atier reguler akan menelan biaya setidaknya beberapa ratus inti binatang tingkat emas. Skill A-level bisa sangat meningkatkan kekuatan bis. Sebagai Mall Beastmaster terbesar di Great Wilderness City, buku keterampilan Atier dapat dijual dengan harga ratusan atau bahkan ribuan biskor tingkat emas, yang sejalan dengan harga pasar. Dan 50 gold biskor memang sangat murah. Seorang anggota staf kebetulan lewat pada saat yang tepat. Dia mendekati Subai begitu dia melihat buku keterampilan di tangannya dan menyapa, "Halo, pelanggan yang terhormat. Ini adalah buku yang sangat sulit untuk dilatih. Kami tidak menyarankan lu membelinya." Seperti yang diharapkan dari seorang penjual di mal besar, dia langsung menunjukkan kekurangan dari buku keterampilan tersebut. Itu karena buku keterampilan terlalu sulit untuk dilatih, banyak Beastmaster akan meminta pengembalian uang setelah mereka membelinya. "Gue pikir tidak apa-apa. Gue suka tantangan. Gue akan membayarnya," Subai berkata dengan serius. "Apakah lu ingin mempertimbangkannya kembali?" Bing King berkata sambil menelan ludahnya tanpa sadar. Bing King merasa bahwa Subai menggunakan 50 inti binatang tingkat emas untuk membeli buku keterampilan yang tampaknya dibuat khusus untuk Glasecat bertelinga 4. Setelah Bing King berhutang budi pada Subai, sulit baginya untuk tidak merasa kasihan padanya. Tidak apa-apa, jika Glasecat bertelinga 4 tidak bisa mempelajari skill, biskor akan ada di tabku. Subai tersenyum. Kemudian, Subai mengikuti staf ke counter untuk menyelesaikan tagihan. Dia mengeluarkan 50 gold biskor yang diberikan Bing He padanya dan membawa buku skill bersamanya. Setelah mereka membeli barang-barang mereka, sudah siang saat keduanya meninggalkan Beastmaster Mall. Keduanya secara acak menemukan restoran untuk makan. Setelah makan siang, mereka terus berkeliling kota. Ketika mereka tiba di villa, Subai segera masuk ke kamarnya dan membenamkan kesadarannya di alam spiral. Berbunyi, sistem mendeteksi skill A-level, Preciso Weakness. Ini dapat disederhanakan menjadi aktivasi dengan silau. Apakah lu ingin segera menyederhanakannya? Sederhanakan. Penyederhanaan selesai. Subai mencari-cari Bearen dan Glasecat bertelinga 4 dan menemukan bahwa mereka berada di wilayah Rubah Sprite. Karena pelecehan terus-menerus dari Bearen, Rubah Sprite sangat menderita. Meski masih bisa diterima ketika Bearen melakukannya sekali sehari. Namun, pemimpin Sprite Fox membuat keputusan cepat dan memilih untuk menyerah. Harus dikatakan, Bearen sekarang seperti seorang raja di surga kedua. Tidak ada yang berani memprovokasi Bearen. Bahkan Sprite Fox terkuat pun sudah menyerah untuk melawan. Subai muncul dalam sosok putih dan menatap kedua pria nakal itu. Dia berkata, "Duduklah dan bersiaplah untuk pelajaran." Kemudian, Subai mengeluarkan buku keterampilan. Bearen langsung bersemangat dan sangat kooperatif. "Dan lu," Subai menoleh dan menatap Glasecat bertelinga 4.
Karena Glasecat bertelinga 4 bukanlah binatangnya, dia tidak yakin apakah itu juga bisa menikmati efek yang disederhanakan. Tapi tidak ada salahnya mencoba. Bearen membuka buku keterampilan dengan kaki besarnya dan dengan hati-hati membalik-balik halaman. Setelah membacanya, ia langsung melebarkan matanya. Glasecat bertelinga 4 mengikutinya dan memelototi Bearen. Bagaimana dengan gue? Bagaimana dengan gue? Kata Whitey. Itu panik dalam kenyataan. Santai, giliranmu nanti, Subai berkata secara telepati. Padahal, ciri khas Whitey sudah terlihat jelas. Itu membunuh targetnya dengan kekuatan serangan ekstrim. Dalam kebanyakan kasus, tidak perlu menemukan kelemahannya. Namun, bukanlah hal yang buruk bagi Whitey untuk mempelajari satu keterampilan lagi. Bearen dan Glasecat bertelinga 4 sudah mulai melatih keterampilan mereka. Kemudian, Subai segera menarik kesadarannya. Subai mengeluarkan buku keterampilan dari alam spiral dan membiarkan Whitey melihatnya. Seberapa sulit? Silau, bagaimana gue harus melotot? Whitey menggelengkan kepalanya dan bertanya. Untuk seekor laba-laba, tidak ada yang namanya memelototi mereka. Subai menggaruk kepalanya saat dia menyadarinya. Dia berpikir, bagaimana seharusnya seekor laba-laba melotot? Dalam situasi ini, mungkin tidak ada cara bagi Whitey untuk berkultivasi. Namun, Whitey tidak menyerah. Itu mencoba yang terbaik untuk melotot. Subai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah satu malam, Whitey masih mencoba yang terbaik untuk menggunakan 8 mata majemuknya untuk melotot, tetapi tampaknya tidak banyak berpengaruh. Di surga kedua alam spiral, Bearen telah mempelajari keterampilan A-level, kelemahan tepat, dan telah menemukan pemimpin Sprite Fox untuk mengujinya. Pada awalnya, pemimpin Sprite Fox bisa mengatasinya. Itu dengan santai melemparkan keterampilan ilusi kecil untuk menjebak Bearen. Namun, ia tidak menyangka Bearen dapat melihat melalui kelemahan ilusi dan menghancurkannya dengan kekerasan. Semakin sulit untuk berurusan dengan Bearen, kata pemimpin Sprite Fox karena sakit kepala. Awo. Bearen melompat-lompat dengan bersemangat dan segera mendorong Glasecat bertelinga 4 untuk mencoba. Mereka mengolah keterampilan pada saat yang sama. Namun, hasilnya sangat berbeda. Kemajuan Glasecat bertelinga 4 lambat dan belum sepenuhnya memahaminya. Oleh karena itu, ia terus mengisi dalam ilusi. Subai mengamati dengan tenang. Dia yakin bahwa Glasecat bertelinga 4 telah berhasil dalam kultivasinya, tetapi kecepatannya setengah lebih lambat dari milik Bearen. Glasecat bertelinga 4 masih bisa mempelajarinya, tapi butuh waktu. Masih terlalu dini untuk berkumpul jadi Subai pergi secara pribadi dan membiarkan Bearen memimpin Glasecat bertelinga 4 untuk melatih keterampilannya. Beberapa jam berlalu, dan Glasecat bertelinga 4 telah membuat beberapa prestasi. Itu bisa melepaskan efek dari keterampilannya di lingkungan tertentu. Setelah meninggalkan alam spiral, Subai menghibur Whitey yang masih putus asa, dan pergi ke ruang tamu. Glassy, Bing King mengambil besnya lagi dan melihatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajahnya penuh dengan sakit hati. Setelah mengikuti Bearen, bulu Glasecat bertelinga 4 berantakan. Untung dibersihkan sendiri, jadi tidak kotor. Meong gelombang. Yang langka adalah Glasecat bertelinga 4 kali ini tidak membenci Bing King. Sebaliknya, butuh inisiatif untuk menggosoknya. Subai, bagaimana lu melakukannya? Bing King bertanya dengan penuh semangat. Tidak apa-apa, gue hanya berlatih sedikit. Subai tersenyum. Lu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Coba ubah gaya bertarungmu dengan Glasecat bertelinga 4. Gue akan Bing King sangat bersemangat sehingga dia mulai membelai kucing itu dengan gila, merasakan keintiman yang sudah lama tidak dia rasakan. Sore harinya, keduanya langsung pergi ke pusat misi. Salam, Beastmaster yang terhormat. Silakan lihat semua misi yang dapat diterima oleh tim level C kali ini. Semua misi lain-lain, Subai melihatnya. Tidak ada misi yang ingin dia ambil. Karena musim ini, para Beast belum begitu aktif. Asisten berpenampilan manis itu tersenyum dan berkata, jika lu ingin menerima misi berburu, lu dapat mendaftarkan informasi lu. Kami akan mengingatkan lu ketika kami memiliki misi baru. Yang ini kalau begitu. Subai menggelengkan kepalanya dan menunjuk pada tugas mengangkut mayat binatang buas. Dan gue ingin mendaftar untuk pemberitahuan. Baiklah, tolong tunggu sebentar.
Jari ramping asisten dengan cepat mengetuk keyboard. Segera, misi berhasil diterima. Hadiah untuk misi ini adalah 30 Iron Grade B Score. Bab 185 Kekacauan di Gunung Arashi. Cuacanya kelabu. Subai menyewa mobil dan membawa Bing King dari Great Wilderness City ke Met. Arashi, lokasi misi. Gunung Arashi adalah daerah yang relatif aman. Tidak banyak binatang, dan medannya relatif terbuka. Banyaknya bis yang sering muncul di siang hari membuat banyak Beastmaster menyukai tempat ini. Subai mengira bahwa tugas pertama di perbatasan adalah pekerjaan serabutan, yang akan mengecewakan Bing King. Namun, dia terkejut melihat bahwa Bing King tidak menunjukkan rasa jijik. Sebaliknya, Bing King mulai dengan serius mempertimbangkan bagaimana cara mengangkut mayat bis secara efisien. Kendaraan ini masih terlalu kecil. Jika kami dapat menyewa truk untuk mengangkutnya, efisiensi kami akan lebih tinggi lagi, kata Bing King dengan serius. Gue tidak berencana menggunakan kendaraan itu, kata Subai. Bahkan kurang efisien untuk membuangnya ke ruang binatang, kata Bing King. Jangan khawatir, milikku cukup besar, kata Subai. Seberapa besar itu? Ayo pergi dan lihat berapa banyak yang perlu kita angkut. Jika masih ada lagi, lain kali kami akan menyewa truk, kata Bing King. Subai tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah berkendara selama hampir 1 jam, mereka sampai di tempat tujuan, Met. Arashi. Gunung Arashi memiliki pemandangan yang indah. Ketika Subai dan Bing King tiba di pusat logistik, mereka menemukan administrator dan mengisi informasinya. Gue ingin tahu apa yang terjadi hari ini. Biasanya, orang akan membawa kembali sesuatu, kata administrator dengan ekspresi khawatir. Kalian pergilah dan istirahat. Yang lain belum kembali. Subai terkejut, mereka belum kembali. Saat itu sudah jam 3.20 sore, dan beberapa jam lagi akan menjadi malam. Biasanya, mereka yang memasuki Gunung Arashi di pagi hari harus keluar di sore hari. Ya, mereka mungkin mengalami beberapa masalah, kata administrator sambil menggaruk kepalanya. Berapa banyak orang yang memasuki gunung? 2 tim, 11 orang. Itu aneh. Bagaimana dengan tim lain? Manajer menunjuk ke gudang di samping dan berkata, sebagian besar sudah keluar. Itu hasil panen mereka. Orang yang bertanggung jawab untuk mengangkutnya akan segera datang. Kalau begitu, haruskah kita terus menunggu? Tanya Bing King. Subai menggeleng kepalanya dan berkata, ayo masuk dan temukan mereka. Pak, bisakah lu memberi kami lokasi mereka? Beastmaster biasanya memiliki lokasi tetap saat menjalankan misi. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menemukannya. Lu bisa pergi mencari mereka. Tapi mobil itu tidak akan berhasil mendaki gunung, kata administrator. Kalau begitu kita tidak akan mengemudi. Kami akan berjalan. Subai tersenyum dan naik gunung setelah mendapatkan peta Gunung Arashi. Berjalan berdampingan dengan Bing King di jalan pegunungan, angin bertiup ke wajah mereka. Mereka berdua bisa merasakan binatang di sekitar mereka. Seperti yang diduga, kekuatan keseluruhan bis di Gunung Arashi tidaklah tinggi. Dalam 10 menit, tidak lebih dari 5 binatang di dekatnya. Perlahan, Subai dan Bing King memasuki pegunungan yang dalam. Sebelum mereka mencapai tujuan, mereka melihat sesosok mayat tergeletak di tanah. Dia meninggal belum lama ini. Sesuatu yang tajam menusuk jantungnya dari punggungnya. Dia pasti terbunuh saat melarikan diri, kata Bing King setelah memeriksa. Bing King tidak tahu persis berapa lama orang itu meninggal, tetapi dia bisa menebak bahwa ada pertempuran di sana. Hati-hati. Oke, keduanya terus bergerak maju. Adapun mayatnya, mereka hanya bisa memberitahu administrator setelah mereka turun gunung. Namun segera, pemandangan kacau muncul. Jejak pertempuran bisa dilihat di mana-mana, dan bau samar darah memenuhi udara. Jelas, ini adalah tempat pertempuran. Dia anggota angin Gale kuno, kata Bing King saat dia menemukan kartu identitas orang itu. Dia menambahkan, ayo turun gunung dan melapor ke administrator sekarang. Misi yang diterima Subai dan Bing King kali ini dikeluarkan oleh badai kuno dan pahlawan kepulangan. Sekarang, mayat anggota kedua partai terbaring mati di sini. Subai dan Bing King tidak bisa lagi memastikannya sebagai pertarungan antara kedua pihak. Pembunuhan antara Beastmaster dilarang di dalam perbatasan hutan belantara besar.
Selama si pembunuh membersihkan tempat kejadian secara menyeluruh, tidak ada yang bisa menemukan mayatnya. Jangan terburu-buru, Su Bai menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan spiritual Su Bai, dia merasakan seseorang masih bernapas. Dia berjalan ke orang itu dan berjongkok. Gue adalah tim yang dikirim oleh pusat misi. Apa yang terjadi di sini? Pihak lain tidak menanggapi. Dilihat dari kekuatan spiritualnya, orang ini tidak mati atau tidak sadar. Hanya ada satu kesimpulan. Orang itu khawatir si pembunuh akan berpura-pura dari tim lain untuk menipunya. Karena itu masalahnya, Su Bai tidak punya pilihan selain mengangkat orang itu dan membuang wajahnya ke bawah. Bing King sedikit terkejut. Su Bai, apa yang lu? Tidak ada yang besar. Su Bai menepuk-nepuk tanah dari tangannya dan mulai menghitung dalam pikirannya. Waktu berjalan lambat dari detik ke menit. Setelah 3 menit hening, Bing King bingung. Tapi pada akhirnya, orang itu tidak bisa menahannya lagi. Dia tiba-tiba berbalik dan terengah-engah. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Jay, jangan bunuh gue." "Siapa yang menyerangmu?" Su Bai bertanya dengan serius. Sarana komunikasi normal tidak berguna. Jadi Su Bai langsung menginjak dada pria itu dan menanyainya. Itu orang-orang dari Charlie Mercenary." Pria itu menjawab. "Charlie Mercenary?" Su Bai mengerutkan kening. Dia telah mendengar nama ini sejak hari pertama dia datang ke Great Wilderness City. Charlie Mercenary adalah kelompok tentara bayaran terbesar dan terkuat di perbatasan ini. Namun, jumlah orangnya beragam, mencapai 1.000 orang. Dari orang biasa hingga Beastmaster tingkat platinum. Selain itu, Charlie Mercenary memiliki banyak properti di Great Wilderness City. Dapat dikatakan bahwa pengaruh mereka tidak kecil. Charlie Mercenary pada dasarnya bisa dianggap sebagai gangster lokal. Namun meski begitu, mereka tidak bisa menyerang para Beastmaster dari militer reguler. Orang-orang itu pasti anggota yang baru bergabung. Mata pria itu memerah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, reputasi Charlie Mercenary juga tidak terlalu buruk. Mereka pasti tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Bagaimana lu tahu? Gue kenal salah satu dari mereka. Dia buronan kriminal dan siapa lu? Pria itu bertanya dengan bersemangat. Gue katakan di awal. Itu adalah tim yang dikirim oleh pusat misi. Su Bai mengangkat bahu dan tersenyum. Lalu mengapa lu menginjak dadaku? Maaf, gelombang. Su Bai tersenyum. Tapi itu tidak penting. Di mana orang-orang itu sekarang? Gue tidak tahu, tapi dia mungkin kembali kapan saja. Kita harus segera pergi. Pria itu berdiri dengan susah payah. Tatapannya secara tidak sadar tertuju pada mayat seekor binatang di kejauhan, mengungkapkan jejak kesedihan. Jelas, setelah pertempuran itu, binatangnya mati dalam pertempuran. Butuh lebih dari 10 tahun, atau bahkan puluhan tahun, untuk memeliharanya. Itu bukan lagi sekadar hubungan ketertarikan yang lebih merupakan hubungan cinta. Kalau begitu mari kita kembali sekarang. Kami akan melaporkan ini ke pusat misi. Dan mereka pasti akan membantu lu mendapatkan keadilan, hibur Bing King. Gue harap begitu. Pria itu tersenyum pahit dan terlatih-tatih menuruni gunung. Tapi pria itu tiba-tiba merasakan ketakutan yang familiar. Dia berbalik dan berteriak pada Su Bai, hati-hati, mereka datang. Su Bai berjalan ke belakang. 3 binatang di belakangnya sudah menyerang mereka dengan kecepatan yang sangat cepat.